Oke, senang lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Hari ini kita lanjut dengan materi kita. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Di depan layarnya itu sudah terlihat tampilan daripada MATLAB. Jadi kita praktekkan dulu apa yang sudah kita peroleh pada materi sebelumnya, sebelum nanti kita lanjut ke materi berikutnya, kayak gitu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang fungsi daripada matematika di dalam MATLAB, lalu tentang bagaimana kita teknik memanipulasi data di dalam MATLAB kalau misalnya kita ingin mengubah-ubahnya. Karena kan MATLAB versi bentuknya itu ada matriks kayak gitu atau bentuk vektor. Kita bekerja di command Windows dulu. Nanti kita pertemuan selanjutnya nanti kita akan bekerja di script di M-file kayak gitu. Terus dari sana kita bisa akan belajar nanti bagaimana cara menyimpan data, men-save data, kemudian bagaimana nanti memanggilnya lagi di dalam MATLAB kita. Pertama, waktu kita membahas tentang manipulasi data, kita membahas itu adalah bentuk vektor. Bentuk vektor. Bentuk vektor berarti kalau vektor ya, ada yang berbentuk baris, ada yang berbentuk kolom kayak gitu. Kita coba misalnya kita akan membuat suatu variabel kita, nama kita variabel misalnya adalah variabel A. Variabel A maka kurung siku isinya adalah 2, 4, 6, 8, 11. Misalnya seperti itu. Ini adalah kolomnya ada 5. Maka kita ini, oh ya hasilnya ini. Boleh juga kita kalau misalnya mau membuatnya tadi ada spasinya ya, penulisannya ada spasi. Coba kalau seandainya kita ingin buat juga A, tapi versinya ada koma gitu, 2,4, 6, 8, 11. Oke. Oh ya, hasilnya sama. Jadi ketika misalnya kita penulisan seperti itu juga akan membentuk suatu vektor dalam bentuk baris. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana kalau seandainya kita ingin menyajikannya dalam bentuk kolom kayak gitu. Jadi kita buat A sama dengan kurung siku 2 berarti titik koma. Ini baris kedua titik koma, baris ketiga titik koma, baris keempat titik koma, baris ke-5. Kita tutup kurung. Oh ya, ini jadinya adalah berbentuk vektor kolom kayak gitu. Ini kalau misalnya penyajian vektor kita dalam bentuk baris dan kolom. Ada pertama kolom, kemudian itu berupa baris. Lalu ini boleh juga seperti itu. Tadi sudah kita bentuk A kita apa. Kita mau bentuknya adalah B. B itu kita buat adalah transposnya A. Ya udah. B itu adalah A transpos. Coba. Nah ini. Tadi ini kan A kita dalam bentuk baris, tapi kan A kita ubah dalam bentuk kolom seperti ini. Maka dia yang kenal A itu adalah yang terakhir, bukan yang pertama, yang ini, yang di atasnya lagi, tapi yang terakhir ini. Maka itu kenapa dia transposkan ini ketika B vektor B ingin kita peroleh, tetapi dari A transpos, maka dia akan menyajikan yang terakhir ini. Nah, ini sehingga tersajilah sehingga ini B transpos ini tersaji seperti kita membentuk A yang pertama. Itu kalau misalnya dalam bentuk vektor. Gimana kalau seandainya kita mau membentuk ini vektor ya, matriks. Kita coba matriks C. Kita tuliskan terdiri dari beberapa ya, kalau matriks, beberapa baris dan kolom. Kita anggap misalnya 2, spasi 3, spasi 7, spasi 8, titik koma.
Nah, ini baris kedua lagi, berarti 2. Iya, Ibu suka banget dengan 2 ya. Jadi 1, min 5, 7, min 2. Oke, itu udah 4 ya. Oke, lalu baris yang ketiga ada 3. Lalu baris yang ketiga ada 3, ada 5, ada 6, ada min 2. Anggap misalnya itu. Oh ya, ini matriks C. Gimana kalau matriks D itu adalah C transpos. Oh iya, ini bentuknya seperti itu. Jadi D itu terbentuk itu adalah transpos daripada si C. Itu adalah 2, 3, 7, 8. Ini sebagai baris berubah menjadi kolom. Baris yang kedua berubah menjadi kolom kedua. Baris yang ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Nah, itu. Selanjutnya kita ke operasi ya. Kita operasikan. Misal kita memiliki vektor, ya kita memiliki vektor A, anggap vektor A kita itu adalah misalnya min 2, 5, 7, kemudian 10, kemudian 3. Oke. Kita mau tahan dulu. Tahan dulu berarti diakhiri dengan titik koma. Udah. Matriks B. Kita mau misalnya ada min 8, ada 3, ada 2, kemudian ada 9, ada 8. Kurung siku. 5, kemudian titik koma. Oke, udah. Lalu kita ingin menyajikan misalnya adalah C. C itu adalah misalnya kita ingin menyajikan C. C itu adalah misalnya A tambah B. Kita tidak tutup dengan titik koma lagi supaya hasilnya keluar. Oke, hasilnya keluar itu adalah min 10, 8, 9, 19, 11. Lalu kita ingin membentuk misalnya adalah matriks D itu adalah A kurang B misalnya. Oh iya, ini. Misalnya adalah seperti itu. Atau kalau misalnya coba ada F itu adalah A kali B. Emang bisa ini? Coba aja. Enggak bisa. Inner matriks dimensi max agree. Berarti apa? Karena kita mengalihkan adalah baris dengan baris kayak gitu, baris dengan baris. Jadi sulit dia untuk inikan. Hasilnya juga nanti apa kayak gitu kan. Kalau elemennya coba F ditambah A titik maaf. A B. Nah, ini baru elemen-elemennya aja. Berarti adalah min 10. Iya, A dengan B ya ini. Min 2 dengan min 8, 16. 5 dengan 3, 15. 7 dengan 2, 14. 9 dengan 10 dengan 9, 90. 3 dengan 8. Jadinya adalah 24 elemen-elemennya masing-masing kayak gitu. Jadi ini adalah perkalian titik ini kalau tapi perkalian titik nggak dijumlahkan kayak gitu. Jadi ini adalah penyajian kalau elemen masing-masing daripada vektor ini yang dikalikan. Lanjut, kalau seandainya kita adalah memiliki kolom-kolom saja, misalnya ya, kolom-kolom saja. Kita tulis saja, misalnya adalah matriks F sudah, Fg adalah 2 titik, 4 titik, 5 misalnya. Lalu ada, oh ya, maaf. Kita mau panggil lagi dengan bisa dengan
apa tanda panah yang ada di keywordnya ini Ibu lupa untuk menahannya tadi. H kita coba adalah min 8 titik koma 7 titik koma 11 misalnya. Oh ya, lupa lagi. Panggil si G. Nah, udah. Panggil H lagi. H titik koma. Udah ini. Supaya nggak banyak kayak gitu. Jadi ini kita tulis adalah G kurang FGHI. I adalah matriks G kurang H. Oh iya, ini. Jadi ini adalah dikuranginya, ini adalah kolom kan ya. Jadinya adalah 2 kurang min 8, 10. 2 dikurang 7, min 3. 5 kurang 11 adalah min 6. Kayak gitu. Jadi bentuk itu. Untuk operasi penjumlahan, kemudian perkaliannya, kayak gitu. Lalu coba misalnya kita ada perkalian skalar vektor. Misalkan vektor kita sudah G ya, tadi G. Vektor kita misalnya tadi yang sudah ada adalah D. Coba vektor D. Kita panggil D lagi supaya lebih jelas. Udah panggil D, udah. Lalu kita mau buat vektor K. K itu anggap misalnya adalah perkalian skalar dengan vektor D. Misalnya adalah perkalian skalar dengan vektor D. Oke, berarti 2 kali 6, 12, 2 kali 2, 4, 2 kali 5, 10, 2 kali 1, 2, 2 kali min 5, itu adalah min 10. Itu adalah perkalian skalarnya. Kita coba aja misalnya L. Saya maunya adalah perkalian 0,5 kayak gitu. Saya maunya 0,5. 0,5 kali D. Udah hasilnya kayak gini. Si ini 0,5 kali D, berarti setengahnya 3. Karena ini adalah perkalian dengan skalar. Kemudian dia defaultnya adalah 4 angka di belakang koma. Itu kalau MATLAB ya. Kemudian dia menyajikan dalam bentuknya seperti angka-angka desimal. Karena kalau 3 memang bulat, tapi kalau 1 bulat. Tapi kalau 5 ini kali 0,5 jadinya 2,5 ya. Itu yang tidak bulat kayak gitu. Jadi dia menyajikannya seperti itu. Misalnya itu, kita coba L1 misalnya, variabel kita. L1 adalah 2,2 dikali D ditambah 3 misalnya. Ini hasilnya. Nanti kalau misalnya dihitung-hitungan, susah pakai ini dibanding Excel. Udah pakainya mudah ini dibanding Excel kayak gitu ya. Jadi pakainya adalah ini. Lalu selanjutnya kita adalah mau menggabungkan matriks kita. Vektor kita kayak gitu tuh bagaimana kayak gitu. Jadi kita coba tadi kita sudah punya vektor adalah vektor A kita apa ya? Nah ini vektor B kita ada ini ya. Oke, kita mau vektor K. K kita adalah gabungan dari vektor A dengan vektor B misalnya ya. Gabungan vektor A, vektor B. Udah ini tergabung dia menjadi satu baris. Lalu kalau misalnya dia berbentuk, saya maunya bentuknya adalah baris dan kolom kayak gitu. Baris dan kolom itu bagaimana? Udah misalnya KL2 misalnya ya. Berarti KA, titik 2 B. Nah ini. Titik koma ya, ini. B. Nah ini bentuknya kayak gitu. Jadi hampir-hampir sama aja ya. Maksudnya membentuk satu matriks langsung. Apakah langsung kita ketik, apakah misalnya kita definisikan masing-masing barisnya dulu, boleh saja menggabung kayak gitu.
Lalu setelah itu kita sudah punya matriks ya. Kita mau lihat panjangnya, panjangnya matriks kita ini. Kita coba dengan anggap misalnya adalah, coba bisa nggak ya? Kita mau tahu berapa panjangnya si K itu, length K. Seberapa panjang sih K tadi? K besar ya. Ini. Oh ya, ada 10. 10 panjangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar. Coba kalau lengthnya si lengthnya CL2. Udah, itu 5. Karena 1, 2, 3, 4, 5. Itu panjang daripada si ini kita. Panjang daripada matriks, kemudian panjang daripada vektor. Lalu kita ingin melihat angka paling kecil daripada length matriks ini, min L2. Apa? Yang paling kecil adalah min 8, 3, 2, 9, 3. Dari masing-masing kolomnya ya, dari masing-masing kolom yang ada di matriks itu. Lalu kita mau buat max-nya juga bisa. Max dari L2. Nah, ini kenapa? Karena dia tidak mengenal huruf besar, maka kita huruf kecil. Itu adalah min 2, 5, 7, 10, 8. Karena ini yang paling besar di sini 5. Dari kolom ini yang paling besar adalah min 2, dari sini 5, ini 7, ini 10, ini 8. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi dia definisikan adalah masing-masing daripada kolomnya ya, yang mana minimal di ini. Coba kalau seandainya kolom yang kita bentuk kayak gitu. Kita punyanya adalah matriks kolom ini aja. B kita panggil lagi. Coba supaya nggak ragu dari B. Itu L3. L3 adalah B transpose. Udah ini B transpose. Lalu kita ingin lihat minimal. Ini kan satu kolom ya. Maka kita lihat min dari L3. Nah, jadi yang dikeluarkan cuma satu. Beda ya yang dengan yang tadi ini dia keluarkan adalah satu-satu per kolomnya. Sehingga ini min daripada L2. Maka yang dikeluarkan adalah karena kita kolomnya ada 5, kemudian barisnya ada 2, maka dia masing-masing baris dia keluarkan. Ini kemudian kita coba max dari L3. Ya, kita coba max dari L3. Nah, ini. Oh ya, di 9. Karena paling maksimal di sini adalah 9. Nah, itu kalau seandainya kita ingin mengubah-ubahnya sedikit di ini kita. Lalu kita ingin membuat sebuah vektor tetapi dia adalah berjarak misalnya ya. Berjarak kita mau vektor X saja, artinya adalah ada
rentangnya misalnya adalah, saya mau memulai dari 2 dengan jaraknya adalah 2, maaf, saya mau mulai dari 1 dengan jaraknya 2 sampai dengan 8. Coba hasilnya. Nah ini berarti 7, 3, 5, kok 7? 1, 3, 5, 7. Kayak gitu. 1, 3, 5, 7. Kita mulai dari 1, tambah 2, 3, tambah 2, 5, tambah 7, tambah 7. Ini kita memiliki suatu vektor baris yang ingin kita bentuk 1, 2, 8, mulai dari 1, jaraknya 2 sampai 8. Maka kita akan menghasilkan 1 tambah 2 jadinya 3, tambah 2 jadinya 5, tambah 2 jadinya 7. Berhenti di 7. Kenapa? Karena kalau tambah 2 kan 9 nih. Padahal batas kita hanya sampai 8. Dia hanya sampai di sini. Berkoma boleh nggak? Boleh. Jadi kita tuliskan misalnya, kita mau membuatnya adalah mulai dari 0 dengan jaraknya adalah 0,1 sampai dengan, saya maunya sampai 2 misalnya. Udah. Nah ini, panjang dia jadinya. Kolom pertama 0, habis itu tambah 0,1. Nah ini berapa? Oh ya, kolomnya ada 21, kayak gitu, 21 kolom. Itu kalau berjarak, jadi kalau misalnya mau yang biasa aja boleh adalah 1 sampai dengan 10 misalnya. Udah, ini adalah vektor mulai 1 sampai 10. Nah, itu penyajiannya dengan bentuk ini. Atau boleh juga yang sudah pernah praktek ya. Yang ini ada yang, oh saya maunya adalah yang pakai lens space misalnya. Ya udah, saya cobanya pakai lens space, yaitu lens space. Saya mulai dari 1, kemudian mau 20, kemudian maunya adalah sebanyak 15. Sebanyak 15. Nah ini. Ini mulai dari 1, kemudian dia ke 2,357, kemudian ke 3,7143, sampai nanti dia adalah di 20. Di 20, karena kan kita adalah 1 sampai 20, tapi dengan sebanyak 15, kayak gitu. Jadi ini sampai 20, sebanyak 15. Kalau misalnya ada batas tadi, baru kita buat itu adalah kita buat adalah titik 2, kayak gitu. Lalu ini jaraknya sebenarnya dapatnya dari mana, kayak gitu. Jadi jarak yang ini dapatnya adalah dari X2. X2 kita adalah 20 kurang 1 adalah 19 ya. 19 bagi 14. 19 bagi 14 sekitar 1 komaan. Jadi inilah jarak antara 1 dengan 2,3571. Itu didapat dari 20 dikurang 1, 19 per 15 kurang 1, berarti 19/14. Nah itu kalau lens space. Gimana kalau seandainya membuat vektor baris berisi sebanyak n titik yang terpisah misalnya adalah dengan cara berpangkat misalnya. Coba kita buat misalnya adalah dengan perintah log space. Log space. Log space misalnya ada mulai dari 1, kemudian 5, sebanyak 7 misalnya ya, adalah ini 1 berpangkat 5 kayak gitu. Jadinya adalah
mulai dari 1, 0,001, kemudian 0,0005, kemudian 0,0100, 0,42 ini sampai dengan 1. Lalu bagaimana kalau seandainya adalah dengan kita di kalkulus ubah banyak, itu nanti akan mengenal perkalian dot, kemudian perkalian silang, kayak gitu. Tadi kita panggil matriks A kita, matriks ya, vektor A, vektor B, kita panggil lagi, ya ini. Lalu kita mau buat adalah dot, titik. Ini dot dari A, B. Ini. Nah, ini adalah perkalian titik dari A, ini. Kemudian perkalian silangnya apa? Cross A, B. Nah, ini. Ini perkalian silangnya. Nah, ini. Error using cross line 37. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini katanya adalah A dan B must have ini adalah karena baris dengan baris ya. Coba kita pakai kolom misalnya. Tahap C adalah A transpose. Kemudian D adalah B transpose. Kemudian mau cross dari C, D. Cross C, D. C itu adalah C besar. Nah, ini. Kemudian D. Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu. Lalu dot A, B. Nah, ini adalah 159 dotnya. Lalu A, B. Kita coba misalnya adalah kita ubah A kita berubah menjadi, anggap misalnya 1, 3 adalah 5, lalu salah. Kemudian B misalnya adalah 2, 4, lalu 6.
Oke, kita mau lihat cross-nya misalnya. Cross-nya adalah A, B. Nah, ini adalah min 2, 4. 2 ini adalah cross dari si ini. Cross daripada si A, B yang berukuran vektor jadinya adalah 3 kali 1. Lalu adalah kita membentuk matriks. Tadi ada A ya, kita ada coba C. C misalnya adalah 1,3, min 9, anggap misalnya. Udah. Lalu kita mau gabungkan mereka menjadi D. Itu adalah ya, kita mau gabungkannya menjadi D. Kita coba misalnya adalah tadi A, B, C. Misalnya ya, mau koma juga, mau kolom aja. Kolom ini, nah ini kolom 1 kayak gitu. Jadi, oh ya, saya maunya D itu adalah yang pakai koma, misalnya A, B, C. Boleh? Nah, ini penyajiannya kayak gini. Oh ya, saya mau penyajiannya yang kayak lain aja. Nggak pakai ini. Oh ya, saya misalnya mau nggak pakai koma, ya udah A, B, A, C. Nah, udah ini. Spasi, udah kayak gini. Nah, udah. Kita mau buat transposnya misalnya adalah E. E itu adalah transposnya D. Nah, udah ini transposnya. Lalu si matriks ini kan dia memiliki suatu sifat ya, atau bukan ya, beberapa ciri-ciri yang dimiliki matriks ini yang sudah kita lihat. Oh ya, saya mau tahu nih ukuran dari matriks berapa. Oh udah 3 kali 3 kayak gitu. Barisnya ada 3, kemudian kolomnya juga ada 3. Kemudian ada kita, oh ya, saya mau melihat dari misalnya dengan perintah-perintah yang ada pada matriks itu ya. Oh ya, saya mau buat matriks satuan, isinya satu-satu aja, tapi dengan 3 baris kali kolom kayak gitu. Jadi ini kemudian oh ya, saya mau buat matriks 0 ukuran 2,4. Nah, ini matriks ones ya. Kok missing ones ya? Oh deh, saya mau buat zeros aja deh. Zeros matriks 00 isinya adalah 4 kali 4. Saya mau buat matriks zeros, tapi ukurannya adalah 2,5, berarti 2 baris, kolomnya 5, kayak gitu, boleh. Oh ya, saya mau buat adalah yang satuan ya. Oh ya, ini satuan atau enggak, kayak gitu. Atau dia adalah identitas. Oh ya, itu adalah identitas. Ukurannya adalah, karena dia identitas, maka kita harus bujur sangkar ya. Maka, oh ya, saya maunya 4. Ya itu. Kita lihat. Oh iya, ini adalah 4. Karena dia adalah identitas. Kemudian, mau yang berbentuk magic misalnya ya. 3. Nah, ini. Maka dia akan membentuknya adalah seperti itu. Kalau magic itu apa? Oh ya ini.
membuat matriks di mana jumlah bilangan pada baris dan kolom dan diagonalnya adalah sama. Baris dan kolom dan diagonalnya adalah sama. Yaitu matriks E kita sudah ada. Nanti ada lagi ya penjumlahan matriks, nanti dicoba, kemudian perkalian. Ya, kita coba aja ya. Tadi kita sudah punya matriksnya adalah matriks, panggil lagi. Matriks E. Oh ya, ada E ini. Kemudian matriks F itu kita pakai yang magic 3 itu. Sama dengan magic 3. Nah, udah itu E kita itu F kita ini. Kemudian FG, G kita adalah E ditambah F misalnya. E ditambah F. Udah, ini penjumlahan berarti 1 tambah 8 adalah 9, lalu 3 tambah 1 adalah 4, itu seterusnya. Lalu ada FGH adalah E dikurang F. Udah, nah itu untuk ini. Lalu bagaimana kalau seandainya perkaliannya? Oh ya, saya mau adalah matriks HI. I. Berarti 2 kali I. Udah, ini berarti 2. Skalarnya 2, kayak gitu. Nah, skalarnya 2 daripada, nah ini, daripada si matriks yang matriks E itu. Lalu kita maunya adalah, kalau transpose sama aja ya perintahnya dengan yang tadi, kayak gitu. Oh ya, saya itu mau membuat, kita sudah ada perintah random ya, maka saya mau buat HIK. K, matriks K itu adalah 3 kali random. Ya, random yang ukurannya adalah barisnya 2, kolomnya 3, kemudian kita tambah 1 misalnya. 3 kali random itu. Udah, matriksnya adalah barisnya 2, kolomnya ini. Karena random adalah ini, random 4 misalnya. Nah, ini ada perintah random. Oh, udah, berarti 4 kali 4. Jadi kalau random 2,3 berarti barisnya 2, kolomnya adalah 3, kayak gitu. Itu mengenai matriks yang kita sudah operasikan sedikit. Nanti bisa Anda tambah-tambah lagi ya untuk mengenal lebih dalam lagi tentang MATLAB ini, karena nanti ketika kita sudah pengolahan data ini akan lebih ini, mana yang perkalian dengan bintang, kemudian mana yang bintang dengan perkalian itu seperti apa bedanya, kayak gitu. Lalu yang pada ini ya, pada matriks yang paling menentukan lagi itu adalah determinan ya. Determinan. Lalu bagaimana kalau determinan? Oh iya deh, saya buat aja det daripada matriks E. Daripada susah-susah kan nyarinya di ALI susah. Oh ya 28 ya, langsung dapat ya itu determinan. Nanti kalau misalnya ada mata kuliah kita, kalau misalnya masuk statistika akan banyak memakai matriks nanti. Kalau variabelnya ada 12, maka nanti akan berkemungkinan akan ada matriks iya, kalau variabelnya ada 12, nanti akan berkemungkinan akan ada matriks ya. Kalau ada variabelnya 12, berkemungkinan nanti akan ada matriks 12 kali 12 untuk mencari determinannya dengan cara ALI, OBE misalnya, atau dengan Gauss misalnya. Oh ya, itu lama juga nyarinya. Udah, saya carinya pakai ini aja. Pakai MATLAB aja, itu lebih mudah lagi kayak gitu. Lalu, oh ya, saya determinan. Setelah determinan ada inverse.
Ya udah, saya maunya adalah inverse daripada si E. Matriks kita hurufnya besar ya. Tadi inverse. Oh ya, ini inverse-nya lebih mudah kayak gitu. Nah, itu penyajian daripada matriks dan inverse di dalam materi kita tentang bagaimana memanipulasi data, teknik manipulasi data pada ini hanya sebagian ya yang Ibu praktekkan. Nanti silakan praktekkan lebih banyak lagi. Ini masih dalam bentuk command Windows. Kalau command Windows kita tidak bisa save, kita tidak bisa panggil lagi nanti. Ini kalau dalam laptop ini Ibu ada A2.m, ini adalah M-file ini. M-file nanti bisa kita panggil M-file ini. Misalnya udah Ibu ada namanya lingkaran. Coba kita panggil lingkaran. Kita, oh ya tulisannya kecil ya. Ini sensitif ini. Lingkaran. Ah, udah. Ini ternyata oh lingkaran itu dalam bentuk GUID. Ini nanti materi kita selanjutnya. Nah, ini saya mau get-nya jari-jarinya 5. Itu hitung. Nah, udah. Oh ya, luasnya adalah sekian, kelilingnya sekian. Jadi ini dalam bentuk ini kenapa ada di sini? Penyimpanan ini adalah current folder kita ini adalah karena kita membuat berbentuk script. Berbentuk script yang dari new script. Oh ya. Harus nggak kelihatan ya script-nya. Script-nya nah ini. Nah, ini bentuk script-nya yang kita panggil dari new script ini. Nah, ini bentuk script-nya. Ini nanti akan kita lebih ini, kalau kita membuat program di sini, di script ini atau nama lainnya adalah M-file, maka ini bisa kita simpan. Beberapa tahun lagi itu kita buat punya program namanya adalah, oh iya deh, oh ini makanan Korea, oh iya deh berarti makanan Korea. Ini kita panggil apa tuh makanan Korea? Kok ada makanan Korea di sini? Oh, kok Ibu panggilnya nggak boleh di M-file ya, kita bisa manggilnya adalah command minus. Makanan Korea. Oh ya ini, membuat ini, menu makanan Korea, program latihan Swiss Cats. Ya, ini menu makanan Korea, yang satu tteokbokki, kemudian 2 kimbap, ini 3 sabu-sabu. Ini latihan mahasiswa sebelumnya nih. Pilihan makan yang akan diolah. Maka kita klik 1. Oh ya, pilihan makanan tteokbokki, pilihan menu makanan. Nah, ini ada kuah. Kuah, kalau isi kuah 1, 2. Kalau isi 2, oh, udah ini. Nah, ini nanti materinya setelah ini ya, kita membentuknya itu dalam bentuk M-file kayak gitu. Jadi Ibu hanya ingin melihat, oh ya ini loh dengan command Windows hanya kita sekali jalan aja. Nanti kalau kita udah tutup MATLAB udah kehapus. Tapi kalau misalnya dengan script atau nama lainnya adalah M-file, kita bisa simpan dan save itu dan nanti sewaktu-waktu bisa kita panggil lagi. Nah, ini kalau program itu bagusnya dalam M-file. Jadi kalau misalnya kita sudah butuh sudah butuh ya, nanti bisa kita panggil lagi. Nggak perlu kita ketik-ketik lagi kayak gitu. Itu untuk bentuk manipulasi data. Bisa minta tolong nanti sering banyak praktek-praktek untuk ini. Nanti kita akan membuat plot data juga dengan grafik kita di MATLAB ini. Bagaimana bentuknya misalnya nanti, lalu dengan yang M-file ini seperti apa. Baru setelah itu nanti kita UTS. Untuk pertemuan hari ini, Ibu sudahi saja. Ibu mohon maaf, nanti kalau ada kesalahan, minta tolong diperbaiki lagi ya. Kesalahan dari Ibu minta tolong perbaiki lagi biar Anda lebih advance lagi gitu. Jadi segitu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat selalu.